bersedia hadir juga Talk seri 2, di mana Universitas Bakri dengan Prodi Teknik Lingkungan mengadakan webinar series. Pada saat ini kami sudah 2,5 bulan work from home, sehingga segala proses pembelajaran tetap kami laksanakan meskipun secara online. Kemarin kami telah melakukan Enviro Talk seri 1 mengenai air limbah dan COVID-19 juga. Dan hari ini Enviro Talk seri 2 akan mengutamakan tema How COVID-19 Affects Our Planet, the Horticulture Commodities and Energy Supply. Telah hadir bersama kita di sini Dr. Insinyur Prihasto Setyanto MSc, Bapak Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan juga sebentar lagi mungkin akan bergabung narasumber yang kedua, Bapak Nugroho Adi Sasongko, STMSc PhD. Kemudian telah hadir juga bersama kita di sini Bapak Wakil Rektor Universitas Bakri, Muhammad Triandika, SOSMA. Saya perkenalkan diri saya di sini Devi Ayu Puspitosari. Saya selaku dosen di Teknik Lingkungan Universitas Bakri dan juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakri. Baiklah, Bapak, Ibu, dan peserta webinar hari ini, kita akan memasuki materi yang pertama dari Bapak Dirjen. Halo Pak Nugroho. Ya. Sedang meeting ya Pak ya, meeting juga mau pakai masker. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Ya, saya akan membacakan langsung saja bacakan CV dari Bapak Dirjen sebagai pembicara kita yang pertama. Oh, ini bisa di-share ini dengan siapa ini? Moderator Bu Sirin ya? Halaman berikutnya Bu Sirin? Halaman berikutnya Mas Bardi. Oh ya, dari sana ya. Ya. Jadi Bapak Dirjen Prihasto Setyanto atau dikenal kita biasa kenal dengan Pak Anton ya, memulai karirnya sebagai peneliti emisi dan mitigasi gas rumah kaca sektor pertanian di Balingtan Pati, Jawa Tengah tahun 1993. Kemudian beliau meneliti karir di bidang yang sama di Kementerian Pertanian dari tahun 93, kemudian tahun 2005 sebagai Kepala Lokal Penelitian Pencemaran Lingkungan Pertanian BBSDLP. Kemudian sebagai Kepala Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penelitian Balingtan, Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, dan selanjutnya terus dikarir sampai tahun 2019 sebagai Direktur Sayuran dan Tanaman Obat di Horti, dan sekarang sebagai Horti 1. Oke. Mungkin kita langsung saja ke materi yang pertama dari Pak Anton. Ya, kami persilahkan Pak. Mungkin Bu Devi ada sedikit pengantar dari Pak Andika sepertinya. Iya, maaf saya lupa. Pak Warek, halo. Ya, halo Bu Devi. Ya, maaf boleh screen-nya di-share Pak. Ya. Oke. Ya, maaf. Silakan Pak Warek, terima kasih sudah bersedia memberikan sambutannya sepertinya outdoor ya. Iya, mencari sinyal terbaik. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Warek. Mari silakan kami berikan waktu untuk memberikan sambutan kepada narasumber dan peserta webinar hari ini. Ya, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali saya singkat saja di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, mewakili universitas kepada Bapak Dirjen, Bapak Dr. Prihasto Setyanto, Pak Anto, dan juga Bapak Nugroho atas kesediaannya untuk berbagi bersama kami, Pak, di webinar, di talk show tentang COVID ini. Dan memang di prodi kami di Universitas Bakri ada prodi teknik lingkungan dan juga ada prodi teknik pangan. Jadi semasa COVID ini kami cukup aktif untuk mengangkat isu-isu pangan, isu-isu ketahanan pangan dan lain sebagainya di tengah pandemi COVID ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk memiliki Pak Dirjen dan juga Pak Nugroho untuk berbagi bersama kami. Semoga ini bisa memperkaya kajian-kajian para dosen
insight-insight bagi para mahasiswa dan juga bagi masyarakat umum tentunya yang menyaksikan acara webinar pada hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Dirjen sekali lagi dan juga Pak Nugroho atas kesediaan waktunya berbagi bersama kami, Pak. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek, Mas Warek ya. Ini Mas Andika ini Warek di Universitas Bakri, masih muda dan sangat cemerlang. Oke, baiklah kepada Bapak Dirjen, terima kasih kami persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Pak Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu semua, para narasumber. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih nih pada sahabat saya ini, Ibu Sirin. Ini teman dulu waktu beliau masih sebagai mahasiswa di IPB, ya praktek di Sukamandi. Terus saya kenalan, kebetulan saya juga bukan alumni dari IPB, tapi dari Universitas Brawijaya. Tapi karena kebetulan ada di Sukamandi dan sempat bermain dengan Ibu Sirin ya waktu di Sukamandi dulu. 40 tahun yang lalu itu, udah lama sekali ya Bu ya. Iya. Masih muda kita. Baik Bapak Ibu semua, jadi saya ingin menyampaikan mengenai kondisi hortikultura ya selama dan pasca krisis COVID-19 dan bagaimana sih prospek hortikultura ke depan itu seperti apa. Namun saya ingin menyampaikan juga bahwa sebetulnya background saya itu adalah lingkungan. Saya berkecimpung lama sebagai peneliti di bidang lingkungan, khususnya mengenai perubahan iklim. Namun sejak tahun 2017 sampai saat ini, saya sudah tidak berkecimpung lagi di dunia penelitian. Ya, sementara stop dulu di penelitiannya, walaupun masih ya aktif lah membaca-baca kegiatan-kegiatan penelitian mengenai lingkungan, khususnya mengenai perubahan iklim. Saya lanjut saja ke materi hortikultura, lanjut slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu semua, kita ketahui bersama ya di berita media elektronik bahwa pandemi COVID-19 ini ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, beberapa model mengatakan Juni selesai, Juli selesai, tapi semua masih tidak yakin selesainya itu kapan. Ya, bahkan China pun sekarang yang tadinya di Wuhan sudah mulai berhenti, ya sekarang mulai muncul lagi gelombang kedua. Ya, mudah-mudahan gelombang kedua tidak separah di gelombang pertama kemarin. Nah, namun demikian Bapak Ibu semua, seiring dengan pandemi ini, ya pemerintah ya ingin menjamin ketersediaan pangan itu jangan sampai menjadi satu masalah. Ya, jadi ada pandemi, tapi jangan sampai masyarakat kekurangan pangan. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu semua, ya seiring dengan adanya COVID ini, ternyata permintaan terhadap komoditas hortikultura itu luar biasa tinggi. Ya, memang kita sekarang lagi ada kendala dari aspek distribusi, karena memang ada beberapa daerah yang mengalami PSBB dan distribusi agak terhambat. Namun kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar jangan sampai distribusi pangan ini terganggu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa komoditas-komoditas seperti yang ada pada gambar ini permintaannya sekarang ini luar biasa. Bahkan sampai kita ini kekurangan, kayak seperti jahe merah, ya kita ini repotan, agak sulit mencarinya, ya karena permintaan yang tiba-tiba meningkat secara signifikan. Demikian juga buah-buahan lainnya seperti lemon, ya jeruk, pisang, macam-macam. Ini permintaannya meningkat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini berita di mana-mana di media sosial. Ini kami mengumpulkan
berita mengenai permintaan komoditas hortikultura ya, nanas, buah naga, ya empon-empon ini diburu di mana-mana. Ya, peningkatan permintaan terhadap bibit pisang juga ya, karena orang berlomba-lomba karena pisang memberikan energi yang baik kepada kita untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi ini beberapa berita-berita tentang hortikultura yang meningkat secara signifikan permintaannya. Lanjut. Nah, kami dalam rangka distribusi komoditas hortikultura ini bekerja sama dengan beberapa startup ya. Kami harapkan juga mudah-mudahan dengan dengan para mahasiswa juga ada yang tertarik untuk membangun startup, karena jalur distribusi ini sekarang ini agak-agak terhambat ya. Kita di pasar juga banyak untuk membeli langsung, kadang banyak yang ketakutan kan gitu. Sekarang kita menggunakan jasa startup pengiriman secara online, dan kita menggait ada ini namanya Mas Sandi Okta ini dari Cianjur, dia punya kelompok tani. Jadi dari hulu ke hilirnya kita berikan bantuan supaya distribusi hortikultura ini betul-betul jangan sampai terganggu dan masyarakat bisa mendapatkan komoditas hortikultura dengan kualitas yang baik. Nah, ini sudah bekerja sama dengan startup dan dengan kedai sayur, salah satu e-commerce yang sekarang ini juga sedang booming di Indonesia. Lanjut. Nah, ini walaupun kita kebutuhan di dalam negeri cukup besar, namun juga kita tetap supaya ekonomi berjalan, ekspor juga tetap kita dorong untuk hortikultura. Nah, beberapa waktu yang lalu kita ekspor manggis ya di tengah pandemi COVID-19. Ini terus kita dorong juga bagaimanapun supaya jangan sampai ekonomi ini mandek. Lanjut. Demikian juga komoditas hortikultura lainnya, ya jamur juga sama. Jadi hampir semua permintaan komoditas hortikultura ini, ya salah satunya jamur juga ini meningkat secara signifikan permintaannya. Ya, jadi ini merupakan satu peluang khususnya kepada para generasi muda, ya bagaimana bisa memanfaatkan lahan yang kalau misalnya kepemilikan lahannya sempit, bisa memanfaatkan lahan itu sedemikian rupa supaya tetap bisa punya penghasilan. Nanti saya akan memberikan gambaran-gambaran apa saja sih yang komunitas hortikultura yang punya prospek dan berapa sih kira-kira keuntungan yang akan diperoleh kalau berusaha di bidang hortikultura. Lanjut. Nah, ini karakteristik komunitas hortikultura ini dia sangat-sangat unik. Ya, nilai ekonominya itu tinggi, cepat menghasilkan, ya. Terus juga hortikultura ini kaya akan vitamin, ya, dan kaya akan mineral. Terus yang paling penting lagi tidak butuh lahan luas sebetulnya, ya. Yang dibutuhkan adalah ketekunan, ya, rajin dan tekun, itu saja. Nah, memang tantangannya itu adalah fluktuasi harga yang relatif tinggi, ya. Kadang kalau terlalu banyak harganya jatuh, kalau terlalu sedikit harganya tinggi. Jadi memang pelaku usaha di bidang hortikultura ini harus pandai-pandai melihat pasar. Ya, karena memang fluktuasi hortikultura ini turun naiknya itu tinggi sekali. Jadi harus pandai-pandai melihat pasar. Nah, jadi ini salah satu tantangan di bidang hortikultura kalau adik-adik mahasiswa ini ada yang tertarik untuk berusaha di bidang hortikultura. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Direktorat Jenderal Hortikultura ini berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 104 tahun 2020 ini ada 569 komoditas binaannya, ya kan? Banyak sekali. Saya aja
satu persatu nggak apa, paling hafal nggak lebih dari 20 komoditas. Jadi itu banyak sekali. Dari mulai buah-buahan ya, dari alpukat sampai guet, itu yang nomor 60. Terus andewi sampai sucini, itu ada 82. Jenis akar kucing ini lebih ke arah obat-obatan ya, herbal sampai kratom, itu ada 66. Terus bunga, ini dari Aeradactylus sampai bambu, itu ada 361 jenis komoditas yang menjadi binaannya Direktorat Jenderal Hortikultura. Totalnya ada 569 komoditas. Lanjut. Nah, ini konsumsi per kapita sayuran kita, ini memang masih relatif rendah ya dibanding negara-negara lain. Ini memang sebuah peluang sebetulnya Bapak Ibu semua untuk mendorong bagaimana agar masyarakat itu rajin menanam mengkonsumsi sayuran ya Bapak Ibu semua. Kita lihat di negara di Asia Tenggara saja kita masih di bawah Filipina, konsumsi per kapitanya baru 43,73 kg, di Filipina sudah 62,56 kg. Tapi memang ini memang saya kira seperti ini ya, seperti budaya. Saya kebayang juga waktu masa kecil saya dulu ya, nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya ya. Kayaknya kalau orang tua nyuruh makan sayuran tuh kayaknya tuh nggak mau makan sayuran. Kenapa? Saya merasakan sendiri itu masa-masa kecil saya dulu, kalau disuruh makan sayuran nggak mau. Tapi sekarang ya seiring dengan bertambahnya usia kita, terus kepentingan kesehatan dan lain sebagainya, kayaknya konsumsi sayuran tuh menjadi satu keharusan sekarang itu. Jadi ini ya konsumsi per kapita kita yang relatif masih rendah, dan ini menunjukkan satu peluang kita untuk berusaha di bidang hortikultura masih bisa kita dorong untuk ditingkatkan kembali konsumsi per kapita ini. Lanjut. Ini untuk produksi sayuran kita. Kalau untuk produksi sayuran, insya Allah kita ini cukup semuanya, mulai dari bawang merah sampai jengkol. Ya, produksi kita ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Ya, bawang merah kita tuh cukup. Ya, walaupun yang jadi masalah sekarang bukan masalah total produksinya, tapi adalah distribusi bulanannya yang jadi masalah. Ya, kadang ada bulan tertentu yang produksinya itu tinggi, ada bulan tertentu produksinya rendah. Kalau secara kumulatif total dalam 1 tahun kita ini sebetulnya cukup, mulai dari bawang merah, ya, bawang daun, kentang, kecuali bawang putih. Bawang putih kita memang karena bawang putih dia memang cocok di daerah subtropis, jadi kita hanya sedikit kita menghasilkan bawang putih. Tapi kalau yang lain-lain semuanya itu cukup. Di Indonesia itu kita bisa berproduksi dengan cukup. Hanya memang distribusi bulanannya ini disebabkan karena musim tanam ya, karena masalah iklim, ya itu saja sebetulnya. Ya, jadi ini adalah komunitas-komunitas hortikultura, data-data yang bisa Bapak Ibu semua lihat berapa sih produksi yang dihasilkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Lanjut. Untuk tanaman obat, kita lihat di sini juga jahe, lengkuas, kencur. Ini semua bisa diproduksi di Indonesia. Ya, kita juga cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Sampai ke lidah buaya, berapa produksinya ada semua di sini. Lanjut. Ini juga buah-buahan. Kita juga sudah mengidentifikasi ya buah-buahan kita seberapa besar kebutuhan Indonesia. Ini juga setelah kita cek di lapangan memang produksi kita cukup banyak ya, dan ini juga untuk keperluan rakyat Indonesia ini sangat-sangat mencukupi untuk produksi buah-buahan nasional kita. Lanjut. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, kepada adik-adik mahasiswa ya yang tertarik di dunia hortikultura ya, sebagai contoh
bayam. Bayam itu kalau kita punya lahan 100 meter persegi ya, 100 meter persegi ini nggak luas, 10 kali 10 meter saja. Ya, itu kita bisa mendapatkan keuntungan bersih itu 140.000 per bulan, per panen ya, per musim panen, ya, dengan umur antara 25 sampai 30 hari. Jadi setiap 25 hari itu kita panen. Itu dengan lahan 10 meter, 100 meter persegi kita bisa menghasilkan uang 140.000 rupiah. Kangkung kurang lebih sekitar 219.000 rupiah dengan luas areal 100 meter persegi. Ya, itu setiap 25 hari kita bisa mendapatkan keuntungan sekian. Sawi lebih tinggi lagi, ya. Sawi ini usianya sekitar 25-30 hari juga, ya, dengan luas tanam 100 meter persegi itu 259.000 rupiah. Nah, kalau kubis ini cukup tinggi, tapi luasannya harus 1 hektar. Kalau 1 hektar kubis keuntungannya kurang lebih sekitar 11 juta rupiah, ya, dengan umur panen antara 70 sampai 80 hari, kurang lebih sekitar 2 bulan ya untuk kubis. Lanjut. Kunyit. Nah, ini kunyit komoditas yang sekarang lagi banyak dicari oleh masyarakat karena kunyit ini memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa. Ya, usia 11-12 bulan ini bisa memberikan keuntungan 15 juta rupiah per hektar. Jahe, apalagi jahe ini sekarang harganya cukup tinggi, banyak sekali peminatnya ya untuk jahe ini, keuntungannya bisa mencapai 126 juta rupiah per hektar ya, tapi usianya antara 10 sampai 12 bulan. Temulawak juga demikian, kurang lebih sekitar 11 juta. Terus jamur ini juga sekali panen bisa menghasilkan 5,9 juta rupiah sekali panen usia 40 sampai 50 hari. Jadi ini peluang-peluang pada Bapak Ibu semua ya, pada adik-adik mahasiswa ya, kalau kita menanam komoditas hortikultura dengan baik dan juga kita bisa melihat pasar, tentunya bisa memberikan pendapatan yang baik buat Bapak Ibu semua. Melon ini mencapai 75 juta, hampir 80 juta ini keuntungannya. Ya, dengan asumsi harga itu kita seminimal mungkin harga Rp6.000, padahal kalau kita tahu melon sekarang di pasar harga per kilonya sekitar 15.000 kalau di pasar ya. Ini di tingkat petani Rp6.000. Terus semangka juga keuntungannya 54 juta. Ya, hampir. Lengkeng ini memang sejenis buah-buahan, khususnya lengkeng kateki. Namanya lengkeng kateki sekarang menjadi primadona Bapak Ibu semua ya, banyak ditanam. Jadi kita punya kelengkeng lokal namanya kelengkeng kateki. Jadi ini tidak kalah dengan kelengkeng impor yang dari Thailand ya. Memang masih belum terdistribusi banyak, baru di beberapa tempat. Ini kalau Bapak Ibu ini rasanya lebih enak, kulitnya dagingnya lebih tebal dibanding kelengkeng impor ya, rasanya juga lebih manis dan lebih juicy ya. Ini sekarang sudah mulai banyak dikembangkan di daerah di Magelang, di Kalimantan Timur, di Jogja ini sudah mulai banyak berkembang. Ini keuntungannya bisa mencapai 208 juta rupiah ya per hektar kalau kita menanam dengan rincian tahun pertama sampai tahun kelima, ini setiap tahun ya bisa menghasilkan. Lanjut. Untuk budidaya hortikultura juga yang mudah dan menguntungkan, ini Dracaena, ini juga banyak peminat diekspor ke Timur Tengah, ke Eropa, dan ke Jepang ya, karena menarik sekali. Ini punya lahan yang sempit aja, 1.000 meter persegi aja, ini keuntungannya bisa mencapai hampir 92 juta rupiah, ini setiap 4-6 bulan sekali. Terus anggrek, ya, anggrek dengan luas areal 1.000 meter persegi saja, ya, 1.000 meter persegi saja, itu keuntungannya bisa mencapai 275 juta. Cuman memang anggrek ini perlu ketekunan, ya perlu keahlian khusus, tapi keuntungannya luar biasa Bapak Ibu semua. Krisan, ya, krisan juga keuntungannya luar biasa kalau kita mau berbudidaya tanaman krisan dengan luas areal yang kurang lebih hanya 1.000 meter persegi saja. Lanjut. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan salah satu program yang sekarang sedang kita angkat di Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu
mengenai kawasan integrasi kegiatan dalam kawasan yang berdaya saing. Jadi gini, saya sedikit cerita, mudah-mudahan saya masih ada cukup waktu, Ibu moderator ya. Jadi begini Bapak Ibu semua. Ini ada foto saya di sebelah kanan. Ya, foto saya di sebelah kanan ini saya sedikit cerita dulu. Jadi saya yang dilihat ini kebetulan saya sedang datang ke satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan. Sedang memonitor bawang merah, tahu-tahu saya melihat di depan rumah itu dengan jarak yang sempit sekali ya antara rumah sama pohon durian. Ada pohon durian tumbuhnya bagus, ya, buahnya lebat, itu ya. Nah, saya mulai berpikir seandainya petani-petani miskin yang punya lahan sempit di depan rumahnya bisa nanam satu pohon durian aja seperti ini. Tapi tidak hanya satu rumah, tapi misalnya ada 100 rumah atau 200 rumah, satu pohon ya, karena lahannya sempit itu tadi. Tapi yang penting dirawat dengan baik, ya. Kira-kira akan menjadi seperti apa kawasan tersebut? Kira-kira akan seperti apa desa tersebut? Ya, pastinya desa tersebut akan menjadi desa sentra durian, ya, dan menjadi sebuah sentra durian ini atau buah-buahan unggul nasional kita gitu, itu akan cepat sekali viral di mana-mana. Ya. Dan ini tentunya akan memberikan pendapatan yang luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu yang memiliki pohon durian ini, Bu, dulu ini dapat dari mana buah durian ini? Oh, ini dulu pembagian dari pusat katanya. Benih durian unggul, karena lahan saya sempit, saya nanam satu pohon aja katanya. Terus Ibu kok pohonnya bagus seperti ini? Ibu pupuknya pakai apa? Enggak saya pupuk apa-apa Pak katanya. Cuman saya kalau ya karena saya senang dengan tanaman ya, karena ada di depan rumah begini, saya ada cucian beras, habis nyuci beras itu terus dia buang di situ di pohonnya kan gitu. Terus ada sampah-sampah ya dia kumpulkan taruh di ininya. Jadi proses alami biasa saja ya, tanpa ada satu sentuhan teknologi yang hanya memang benihnya harus benih unggul yang diberikan. Nah, ini langsung berbuah lebat seperti ini ya. Ini tanaman durian usia sekitar 3-4 tahunan kalau tidak salah gitu ya. Nah, seandainya ini ya, kalau kita lihat di sampingnya ini kan ada bulat-bulat kecil-kecil, itu maksudnya seandainya petani memiliki yang lahan sempit-sempit, mereka ini petani miskin ya, petani kecil yang pendapatannya juga tidak jelas. Tapi kalau dia ini berkelompok menjadi satu, ini diasumsikan dengan bulatan-bulatan, ada yang 0,03 hektar, ada 0,1 hektar dan lain sebagainya, asumsinya itu ya. Ini tapi menjadi satu kawasan, ini menjadi satu kawasan yang luar biasa. Jadi cita-cita kami, kita ingin membuat, kalau selama karakteristiknya cocok, kita ingin membuat satu kawasan yang memang betul-betul bisa menjadi daya tarik ya. Belum mencicipi buahnya, baru masuk ke kawasan tersebut saja mungkin sudah bayar Rp500 ya. Terus belum nanti kalau buahnya besar-besar mau selfie sama buah duriannya bayar Rp500 kan gitu kan. Belum mencicipi. Nah, ini kan menjadi satu daya tarik dan masyarakat tentunya mendapatkan nilai tambah dari hal-hal seperti ini. Jadi ini salah satu, jadi kita sebutnya sebagai kawasan berdaya saing, one region, one variety ini. Baik, lanjut. Nah, kita juga ada kegiatan yang sekarang, kebetulan ini memang satu permasalahan di hortikultura itu adalah masalah penggunaan pestisida yang luar biasa tinggi ya. Ini memang kita kalau berbicara daya saing, kita harus mengurangi penggunaan pestisida ini. Kebetulan juga saya orang lingkungan, oleh karena itu kebijakan-kebijakan di Direktorat Jenderal Hortikultura ini kita tidak memberikan bantuan untuk pembelian pestisida, tapi kita memberikan bantuan untuk pengendali organisme pengganggu tanaman yang sifatnya alami. Ya, ini seperti contoh-contoh yang ada di sini, ya, apa yang kita dorong di lapangan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan hortikultura betul-betul kita harapkan ke depan itu tidak banyak menggunakan pestisida supaya produk kita betul-betul aman,
sehat, ya, dan bisa berdaya saing dengan produk hortikultura dari luar negeri. Lanjut. Nah, kita ada kegiatan ini Bapak Ibu semua, ini bagian dari kegiatan kami. Sebetulnya komunitas hortikultura ini punya kapasitas dalam kita tahu ya masalah perubahan iklim, ya, kapasitas menyerap CO2-nya itu berapa sih? Kapasitas menyerap stok karbonnya, menyerap karbon itu berapa sih untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca? Nah, kita coba menghitung. Ada 3 komunitas hortikultura. Coba lanjut di slide berikutnya. Ini yang menarik Bapak Ibu semua. Saya ngambil contoh durian saja ya. Durian kita hitung jumlah pohon durian tuh di Indonesia ada kurang lebih sekitar 7,7 juta. Ya, cadangan karbon yang masuk di tanaman durian itu ada 1,42 ton per hektar ya per tahun ini. Ya, ini per hektar per tahun. Jadi cadangan karbon dari 7 juta pohon ini bisa mencapai 11 juta ton karbon yang tersimpan. Untuk mangga ada 241.000 ton karbon yang tersimpan. Untuk manggis ada 1,086 juta ton karbon yang tersimpan di tanaman manggis yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kami coba menghitungnya untuk tiga komoditas ini saja. Ini total stok karbonnya itu mencapai 12 juta ton per tahun. Dan ini setara dengan kita bisa mengurangi emisi dari 13,5 juta kendaraan bermotor roda 4 dengan asumsi menggunakan bahan bakar minyak 1.000 liter per tahun per kendaraan. Jadi bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dari 13. Jadi nilai tambah hortikultura ini bukan hanya dari aspek keuntungan ya secara finansial, kesehatan juga, tapi juga dari aspek lingkungan ternyata punya nilai tambah yang signifikan untuk komoditas hortikultura ini. Ya, salah satunya dari penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, ini baru dari 3 jenis buah-buahan, belum buah-buahan lainnya, belum kelengkeng ya, masih ada tanaman-tanaman tahunan lainnya, ada nangka ya macam-macam itu. Ini kita baru menghitung dari 3 jenis buah-buahan saja. Lanjut. Bapak Ibu semua, saya ingin sedikit bercerita tentang kita menyusun yang namanya early warning system. Ya, early warning system ini sebagai panduan untuk kita seandainya kita ingin melihat bagaimana komoditas hortikultura yang menjadi komoditas strategis, yaitu cabai dan bawang merah yang saat ini menjadi terus-menerus menjadi sorotan, apa yang harus kita lakukan? Karena tentunya kalau ada gejolak cabai, ya itu harus kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau tidak, ya kita sudah kadung telat, tanaman cabainya tidak ada, harga sudah melambung tinggi dan berpengaruh terhadap inflasi secara nasional. Karena cabai ini kan butuh panennya kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, 3 sampai 4 bulan panen cabainya. Artinya kita harus bisa melihat 3 bulan sebelumnya, ya 3 bulan ke depan itu akan terjadi seperti apa, sehingga 3 bulan sebelumnya kita sudah mengantisipasi apa yang harus kita lakukan supaya cabai jangan sampai bergejolak. Nah, kita mendesainnya sebagai early warning system. Lanjut. Jadi sebagai contoh lanjut, saya ingin ini. Jadi kita sudah melihat ini Bapak Ibu semua. Jadi untuk cabai untuk bulan Juni, kita punya data itu sudah sampai bulan September sampai Oktober tahun 2020. Cuman saya hanya sampaikan 1 slide saja. Bulan Juni, insya Allah untuk cabai besar kita masih aman. Secara nasional, stok kita ada di paling kanan sebelah bawah itu kita masih surplus 7.000 kurang lebih sekitar 7.500 ton secara nasional ya, secara nasional. Namun memang masih ada beberapa provinsi yang di sini itu minus. Minus-minus ini artinya bahwa antara kebutuhan sama produksi dia kurang. Ya, produksi lebih sedikit dibanding kebutuhannya sehingga dia mengalami minus. Nah, inilah kira-kira potensi pasar nanti kemana. Namun secara nasional kita lihat masih surplus. Walaupun kita lihat ada sebetulnya data di bulan September nanti kita akan ada kekurangan cabai, oleh karena itu di bulan Juni kita dorong untuk pertanamannya secara nasional supaya jangan terjadi kekurangan nanti di bulan September, Oktober. Nah, lanjut, ini untuk cabai besar, ini sebagai gambaran. Untuk cabai rawit, kami juga punya early warning system, lanjut.
Cabai rawit, insya Allah sampai bulan Juni nanti kita masih cukup, ya, ada 14, hampir 15.000 ton kita surplusnya untuk cabai rawit. Kita lihat harga cabai rawit ini kan sekarang relatif murah ya Bapak Ibu semua di bulan Mei ini. Jadi memang ada daerah-daerah yang minus cabai rawit seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, Riau. Namun yang surplus ini mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ini surplus, dan ini memenuhi untuk kebutuhan nasional. Jadi surplus kita masih 14.900 ton untuk bulan Juni. Lanjut, bagaimana untuk bawang merah? Ini bawang merah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi kalau bawang merah ini memang kita lihat di bulan Mei sekarang ini, ya, secara nasional kita memang untuk bulan Mei ini agak sedikit mengalami tekanan. Untuk ini neraca bulanan bulan Mei ya, untuk bulan Mei. Jadi bawang merah ini lebih unik dibanding cabai sama cabai besar maupun cabai rawit. Karena untuk bawang merah ini relatif dia bisa disimpan lama. Nah, ada angka di sebelah kanan itu 78.785 ton, itu angka carry over dari bulan sebelumnya. Karena bawang merah ini relatif bisa disimpan, ya, apakah itu disimpan sebagai benih, ya, apakah itu disimpan oleh masyarakat di rumahnya, ditaruh dalam kulkas. Jadi kita memprediksi masih ada sebetulnya cadangan itu 78.000. Cuman karena memang sekarang lagi dibutuhkan, ya, memang kebetulan bulan Mei ini neraca bulanannya memang kita lihat masih minus dan produksinya juga relatif masih rendah. Jadi memang bawang merah ini secara keseluruhan masih minus untuk bulan Mei. Namun untuk bulan Juni kita lihat ada bulan Juninya di sini. Lanjut. Bulan Juni insya Allah masih ada surplus 5.290 atau 5.300 ton. Jadi bawang merah untuk bulan Juni kira-kira tidak ada masalah karena kita masih cukup, ya. Walaupun secara provinsi kita lihat ada beberapa daerah yang defisit, ada beberapa daerah yang surplus. Nah, daerah yang surplus ini untuk mengisi daerah-daerah yang defisit. Nah, total setelah dikurangi, ya, antara defisit sama surplus sama defisit masih ada surplus kurang lebih sekitar 5.300 ton. Baik Bapak Ibu semua, saya kira itu mungkin presentasi saya, ya, karena waktunya terbatas. Jadi ada disiapkan pantun ini katanya. Bunga bersemi di negeri Belanda makin bagus warnanya di kala senja. Biarpun pandemi corona melanda, kita harus tetap semangat bekerja. Demikian Ibu Moderator, Pak Wakil Rektor, Ibu Sirin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anton. Ini presentasinya sangat menarik ya, terutama tadi pada saat bagian keuntungan dari menanam hortikultur, produk hortikultur, dan pertanyaan pun sudah bermunculan nih Pak. Kita lihat bahwa animo peserta nih tinggi, presentasinya menarik. Tapi yang punya pertanyaan silahkan dicatat dulu di chat. Kita masih ada satu narasumber. Setelah nanti materi semua dipresentasikan, kita bisa memulai sesi diskusi. Dan juga kami mempersiapkan 3 buah hadiah untuk penanya yang terbaik. Ya, baiklah. Berikutnya Pak Nugroho. Ya, saya makasih Mbak Devi. Saya share screen dulu ya. Nah, sebentar, saya bacakan dulu CV Pak Nugroho ini biar kenalan pesertanya. Bapak Nugroho Adi Sasongko, STMSC PhD, beliau ini mendapatkan gelar sarjana engineer dari ITB pada tahun 2006, kemudian S2-nya didapatkan di Universitas Stavanger, Norway. Kemudian S3-nya di Tsukuba, Jepang, ya, dan beliau aktif dalam penelitian untuk mempersiapkan next generation setelah Fukushima disaster, ya, kebocoran nuklir power plant akibat gempa dan tsunami. Beliau juga sempat postdoc di UN University di bidang renewable energy. Saat ini beliau selain sebagai peneliti di BPPT juga aktif sebagai dosen di Universitas Pertahanan Prodi Ketahanan Energi.
Beliau aktif dalam Asosiasi Indonesia Solar Energy Association, Indonesia Life Cycle Assessment, dan juga Asosiasi Indonesian Engineer atau PII. Sehingga expertise dari Pak Nugroho di bidang energi tidak perlu kita tanyakan lagi. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai bagaimana energi supply during pandemic, ya. Seperti juga akan menarik nih ya, Pak Nugroho. Kami persilahkan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya nggak bisa ngecek satu-satu yang hadir di sini, kameranya siapa aja yang hadir. Tapi saya kira tadi disebutkan ada Wakil Rektor dari Bakri University, mohon izin Bapak. Kemudian ada Pak Dirjen Hortikultura. Saya tadi nyimak banget loh Pak, presentasi Bapak, karena saya juga punya halaman di belakang rumah itu juga ditanemin cabai dan teman-temannya. Lebih menarik. Ya. Mungkin singkat aja presentasi, nggak tahu saya dikasih waktu berapa menit, mungkin sekitar 10-15 menit ya, kayak presentasi sidang tesis. Lebih kok Pak, bisa 30 menit silakan. Sayang kan sudah diundang kok cuma sebentar. Ya. Kebetulan saya lagi di Unhan ini, karena kami lagi bimbingan teknis dengan Dikti untuk mempersiapkan 10 prodi baru di Universitas Pertahanan, mulai dari kedokteran militer, farmasi militer, MIPA militer, sampai dengan teknik militer. Jadi, meanwhile saya presentasi di sini, teman-teman saya lagi diskusi di sebelah ruangan. Tapi saya coba presentasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Diminta oleh Mbak Devi dan teman-teman dari Bakri untuk mempresentasikan tentang energi supply during the pandemics. Kalau mungkin teman-teman di Bakri atau teman-teman yang hadir di sini sudah sering melihat website ini, Johns Hopkins University of Medicine. Di sini ada map dan perkembangan COVID-19 confirmed case di beberapa negara. Juaranya sampai sekarang tetap US, hampir 1,5 juta orang positif COVID, dengan jumlah kematian itu lebih dari 300.000 orang. Kalau kita lihat, kalau Mr. Trump bilang kita nggak akan lockdown negara kami. Jadi kalau lihat teman-teman cek di flight map sekarang itu luar biasa penerbangan di US. Itu mungkin ini salah satu faktor kenapa positif case COVID-19 di US itu merata hampir di semua negara bagian. Saya cek tadi satu-satu negara bagian, 50 negara bagian, lumayan komplit. Kalau di Indonesia seperti ini kondisinya. Tapi kalau ngelihat kemarin pembukaan dari Kementerian Perhubungan untuk membuka penerbangan kembali di Bandara Soekarno-Hatta, dan kalau Bapak lihat foto-fotonya itu nggak ada jarak ya. Saya benar-benar pesimis COVID-19 itu ended-nya tuh cepat di Indonesia. Jadi kita coba simulasikan juga seperti ini. Ini hasil simulasi kami di forum diskusi ketahanan energi oleh kawan kami dari Energy Security. Kalau kita lihat di situ ada 3 skenario, mulai dari optimistic case itu sudah terlewati, medium case itu sudah terlewati juga. Sekarang worst case itu kita coba estimasi lihat simulasi dari BIN, Badan Intelijen Negara. Kalau di Badan Intelijen Negara mereka memprediksikan itu sekitar akhir Juni, awal Juli itu total case, positive case di Indonesia itu hampir sekitar 100.000 orang. Dan kalau kita lihat itu mudah-mudahan nggak pernah terjadi, saya berdoa mudah-mudahan nggak pernah terjadi hal itu. Karena nggak kebayang kapasitas rasio rumah sakit kita tuh untuk menangani korban COVID seperti apa. Kita kayaknya nggak sanggup. Mungkin itu. Jadi kalau worst case-nya itu bakal ended-nya itu lebih lama, mungkin end of this year, atau mungkin bahkan lebih. Kalau teman-teman baca berita terbaru, berita dari Microsoft, pemilik Microsoft sampaikan bahwa kayaknya
vaksin COVID itu tidak akan dirilis sampai dengan 1,5 tahun ke depan. Jadi mungkin baru tahun 2021 ada vaksin. Mungkin itu ya. Karena saya di Unhan lagi ngerjain naskah akademik Poja kedokteran, jadi banyak informasi menarik tentang kesehatan akhir-akhir ini dari sisi pertahanan. Nah, ini ada juga data dari IEA, International Energy Agency, dan OECD, Organization of Emerging Economic Country Developed, negara-negara yang maju, anggota IEA juga. Kalau kita lihat, ini adalah ini adalah chart dari Global Annual Change in Real Gross Domestic Product. Mereka plot dari tahun 1900 sebelum Perang Dunia I sampai sekarang di April. Datanya sih terakhir data April tahun 2020, 24 April. Kalau kita lihat di sini ada penurunan global domestic product, tapi kita nggak bisa prediksi seberapa besar perubahannya. Ada yang bilang sampai -5, ada yang bilang sampai -10. Tapi kalau kita lihat, ini kita lihat di sini, ini ada benchmarknya, yaitu after World War II, setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1940 sampai 1950, sekitar 1945. Itu penurunan GDP di dunia itu lebih dari negatif 5%. Jadi kalau saya mikir ya, saya nggak tahu nih kondisi Perang Dunia II itu seperti apa, kecuali lewat film-film di Hollywood. Kondisinya setelah Perang Dunia itu seperti ini. Kalau di film-film, mungkin kalau penurunan global gross domestic product itu diasumsikan lebih dari 5% seperti di pasca Perang Dunia II, mungkin kita bisa bayangin next few days atau next few months atau next few years, kondisi dunia itu akan seperti after World War II. Tapi mudah-mudahan jangan, saya nggak pernah berharap. Tapi kita harus berasumsi di kondisi yang terburuk. Jadi teman-teman harus siap untuk kondisi ekonomi Indonesia atau dunia itu seperti pasca Perang Dunia II. Kalau kita lihat, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk rate of change in global primary energy demand, kalau kita lihat 1918 itu Perang Dunia I, kemudian hampir beririsan juga dengan Spanish flu waktu itu, kemudian ada World War II sekitar 1940-1950, itu perubahan global energy demand. Nah, sekarang tahun 2020. Kalau kita lihat dulu tahun 98, 97 mungkin di sini pesertanya ada yang belum lahir ya. Tapi saya yakin kayak Mbak Devi, Pak Dirjen itu udah lahir. Tahun 1997, 1998, kita lihat di sini di Global Financial Crisis tahun 1997, 1998. Itu global primary energy demand memang turun di bawah 0%, tapi tidak sesignifikan kondisi saat ini. Kalau mungkin berandai-andai yang terburuk, ya kondisinya mungkin akan seperti kondisi pada saat Perang Dunia I atau Perang Dunia II, kondisi saat COVID atau pasca COVID nanti. Itu skenario terburuk ya, tapi kita berharap nggak pernah terjadi. Kemudian, sekarang masuk ke industri. Ke industri, saya coba copy dari teman-teman laporan dari EFC Analysis. Ada industri yang potensial loser, ada yang potensial winner. Jelas kalau kondisi sekarang yang potensial winner itu ya tempatnya Pak Dirjen, pangan, food security. Itu jadi kebutuhan paling esensial sekarang. Saya juga sepakat itu. Bahkan saya waktu case pertama COVID-19 itu di Indonesia waktu itu yang kasus pertama orang di Depok, saya udah dapat datanya itu dari Cina waktu itu, dari Wuhan, perkiraan kompleks kondisinya seperti apa di Indonesia, termasuk teman-teman di BIN juga udah
simulasikan. Saya tuh di rumah udah nanam-nanam, Pak. Saya udah mempunyai firasat buruk ini. Jadi saya udah lengkap di rumah tuh tanaman hortikultura. Saran Pak Dirjen tadi udah saya tanemin beberapa tanaman untuk paling nggak untuk kebutuhan sendiri. Nah, potensial winner-nya itu medical supply and services, food processing retails, personal healthcare, ICT. Nah, sekarang artificial intelligence tuh sangat mungkin sangat dibutuhkan jobnya. Mungkin dibutuhkan di ruang guru, banyak membutuhkan tenaga IT karena mereka mempunyai 5,6 T ya. Jadi butuh tenaga kerja banyak. Nah, oil and gas di energi itu, oil and gas di dunia sekarang di economic of COVID-19 itu di dua sisi. Bisa jadi potential winner atau potential loser. Di potential winner, kalau kita bisa self-sufficient energy, itu bagus. Apalagi sekarang harga minyak itu di bawah $20 per barel. Bahkan kalau melihat peta kapal tanker di sekitar Singapura itu semuanya full. Sampai kemarin Pertamina akhir bulan April tuh mengumumkan tender untuk sewa kapal tanker baru, tapi sulit banget nyari kapal tanker kosong untuk beli crude oil murah dari Middle East. Potensial loser juga bisa terjadi, nanti saya tunjukkan datanya. Nah, kalau data dari kondisi kelistrikan saat ini selama COVID-19, kita tahu di sejumlah negara tuh signifikan mengurangi permintaan demand listrik setelah kebijakan work from home. Kemudian study from home juga. Kemudian ini data dari IEA tahun 2020, laporan 24 April, demand listrik global tuh turun 2,5% di kuartal pertama. Ya, ini lagi banyak teman-teman dokter dari Angkatan Udara di sini. Kemudian pengurangan permintaan telah meningkatkan pasar energi terbarukan karena output-nya tidak terpengaruh karena itu kan conditional region base. Ya, nggih, monggo Pak. Kemudian, nah yang signifikan tuh mungkin yang fosil energi, mulai dari batu bara, gas, oil and gas, dan nuklir. Nah, kemudian pulihnya penurunan dampak permintaan listrik juga berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan ekonomi. Nanti saya tunjukkan grafiknya untuk kondisi di Jawa Bali, seperti apa demand-nya. Ini yang untuk kondisi global. Kalau kita lihat negara utama seperti UK, Jerman, France, Spain, India, China, India sampai India, mereka perubahan listriknya itu cukup drastis, kecuali China, karena mereka klaim mereka udah recovery dari COVID-19, mereka back di atas peningkatan electricity demand-nya naik karena industrinya mulai mesin-mesinnya nyala lagi, sementara negara-negara lain tuh sementara lockdown. Kemudian, nah, ini kami di BPPT mensimulasikan persentase penurunan beban puncak PLN selama pandemi COVID-19. Datanya dari Indonesia Power dan PJB, Pembangkit Jawa Bali. Kalau kita lihat, kalau kita plot mulai dari pertama kali case pertama, sekitar awal Januari tanggal 27 ya, itu masih normal beban puncaknya, tapi berturun secara smooth, turun mulai dari tanggal 16. 16 itu kalau teman-teman yang PNS mungkin ingat ya, itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk ASN to work from home sekitar tanggal-tanggal tersebut, ada kebijakan dari Kemenpan RB. Nah, itu signifikan turun tuh di gedung-gedung pemerintah, listriknya tuh drastis drop turun. Langsung shutdown sepertinya Jakarta, bahkan se-Indonesia. Bahkan untuk kondisi saat ini per sekitar 30 April itu penurunan persentase beban puncaknya itu bahkan sampai di bawah 30%. Kalau misalnya saat Jawa Bali itu pembangkitnya itu sekitar 15 giga beban pembangkit terpasang, ya kira-kira aja sekitar 30%-nya turun signifikan sekali.
untuk kondisi saat ini untuk penurunan beban puncak. Padahal kalau kita ingat, ini kalau misalnya work from home terus harusnya kan kondisinya nggak terlalu berubah drastis ya, karena sama aja mindahin orang dari kantor ke rumah. Beban listrik juga pindah ke rumah, ke perumahan. Tapi karena sebagian industri berhenti beroperasi, ini juga mempengaruhi beban puncak dari PLN. Nah, kemudian kondisi global selama COVID-19 menyebabkan beberapa keterlambatan proyek-proyek ketenaga listrikan, banyak proyek-proyek EBT, pembangkit listrik, kayak misalnya Cirebon Power yang super kritikal, sekitar 1.000 megawatt di Cirebon, itu juga kondisinya juga agak terhambat, proyek-proyek ketenaga listrikannya. Banyak proyek di PLN juga sementara suspend. Kemudian kalau menurut Wood Mackenzie itu perkiraan PLTS global itu turun sampai 20%. Untuk instalasi wind power itu turun 6%, dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan banyak pemutusan hubungan tenaga kerja, lebih dari 15% untuk for upcoming months. Disebutkan lebih dari 500.000 pekerjaan hilang. Kemudian untuk tren beban listrik selama COVID-19 tadi kita sudah lihat trennya. Kalau menurut data dari Sistem Jawa Bali itu, kalau ini mungkin datanya data lama ya, ini saya ambil dari teman-teman EBT KE, masih 10%. Tadi kalau lihat data terakhir, bulan April tanggal 30 itu udah lebih dari 30% penurunan beban puncak. Kemudian ada beberapa kebijakan paket policy terkait energi di Indonesia juga, tapi umumnya di dunia itu untuk environmentalis banyak mengklaim bahwa mungkin ekonomi itu yang didrive oleh sumber daya bahan bakar fosil itu mungkin nggak signifikan lagi untuk di-develop untuk pasca COVID. Jadi kalau mereka sudah membuat roadmap untuk menuju masa depan bersih, energi bersih, dan seterusnya. Kemudian kalau saya lihat sih di Bloomberg New Energy Finance, banyak investasi-investasi masa depan tuh yang lebih diprioritaskan ke investasi di energi terbarukan, lebih banyak. Kemudian untuk primary energy demand, biofuel di tahun 2020 ini data bulan April 2020 dari IEA dibandingkan dengan April tahun 2019, signifikan di fossil fuel itu sangat kelihatan, mulai dari coal, gas, and oil, nuklir juga signifikan, karena demand-nya turun untuk industri. Ini coal, gas, oil, and nuklir itu umumnya bahan bakar utama untuk baseload ya. Jadi pembangkit skala besar untuk baseload. Sementara renewable energy biasanya masuk ke sebagai peaker atau untuk mengisi beban puncak. Bisa juga baseload, tapi biasanya baseload itu beban puncaknya diisi oleh bahan bakar dari fossil fuel atau nuklir. Untuk renewable pertumbuhannya tetap positif. Karena bisa memanfaatkan energi mandiri mulai dari PLTS, hydropower, bahkan mungkin biomasa yang dari limbahnya industrinya Pak Dirjen juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik biomasa. Kemudian untuk total energi demand sendiri turun signifikan di bawah 6%. Nah, mengenai investasi dan clean energy transition, kalau kita lihat transforming energy skenario ke depan, menurut IRENA, International Renewable Energy Agency, itu memikirkan untuk ke depan tuh decarbonization perspektif. Saya jadi ingat kalau model-model kayak gini, ini model-model New World Order, ya. Jadi menuju tatanan dunia baru.
mulai dari clean energy investment, kemudian clean energy transition dan seterusnya. Jadi secara roadmap masih signifikan energi skenario, terutama untuk yang berhubungan dengan mengurangi efek perubahan climate change, perubahan iklim. Kemudian dari pemerintah sendiri, ESDM, saya ngambil slide dari teman-teman di EBTKE, mereka kebetulan kemarin minggu kemarin itu juga presentasi mengenai strategi pemanfaatan energi terbarukan pasca COVID-19. Pemanfaatan anggaran APBN itu dioptimalkan untuk kegiatan yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya, itu saya sepakat, itu penting. Kemudian contohnya seperti PLTS untuk cold storage untuk industri perikanan. Kemudian sekarang juga teman-teman di EBT juga mengakselerasi kecepatan penyusunan rencana perpres tentang EBT. Mudah-mudahan nggak cuma perpres ya, tapi juga undang-undang. Dari dulu Indonesia tuh mau develop undang-undang tentang renewable energy, tapi selalu draft nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan nggak cuma perpres ya, tapi juga undang-undang, karena penting. Kemudian untuk sekarang masuk ke fossil fuel. Kalau teman-teman mungkin yang paling sering dengar beritanya mungkin ini ya, tentang beberapa oil price, bahkan di West Texas Intermediate kemarin harga crude bakal di bawah $0. Artinya kalau Bapak Ibu punya kapal tanker sekarang, ngambil minyaknya gratis di West Texas Intermediate, karena mereka kelebihan stok crude. Kenapa bisa kelebihan stok? Jadi gini nih logikanya. Jadi wellhead di minyak itu tidak boleh ditutup, karena kalau misalnya wellhead di minyak itu ditutup, di close valve-nya, itu akan mempengaruhi sistem petroleum system di ground, di underground. Jadi sekali wellhead itu ditutup, dia akan mempengaruhi perubahan tekanan, flow rate dari reservoir kita. Dan kalau sekali ditutup itu bisa mati nanti sumurnya. Jadi tetap dibuka sumurnya mungkin dengan volume tertentu. Jadi ya ini jadi oversupply. Jadi suplai minyak dunia itu oversupply menyebabkan sementara demand turun, akhirnya harga minyak bahkan jauh turun di bawah $0. Artinya kalau mau punya kapal atau drum minyak, ya mungkin kalau kita ke sana ke US bisa ngambil minyaknya gratis. Kira-kira analoginya seperti itu. Kalau harga crude oil saat ini tuh kisarannya masih sekitar $20 per barel, itu harga dari OPEC daily base basket price sekitar $20, itu data terakhir 13 Mei 2020. Itu atau sekitar 1.800 rupiah per liter. Kalau teman-teman ke Alfamart atau Indomart sekarang tuh Aqua 600 ml itu harganya 3.000-an ya. Bahkan kalau di rest area di jalan tol tuh harganya bisa 5.000 600 ml. Jadi harga air aqua tuh lebih mahal dibandingkan harga minyak. Padahal ngambilnya minyak tuh lebih susah daripada ngambil air menurut saya. Mungkin ke depan itu juga teman-teman yang bergerak di energi policy juga harus memikirkan ini. Terutama di Indonesia tuh sekarang belum ada strategic petroleum reserve. Mungkin pernah dengar teman-teman di situ di undang-undang tentang energi. Indonesia seharusnya itu harus memiliki cadangan penyangga energi, bahasa Indonesia tuh, cadangan penyangga energi. CPE atau kalau istilah di dunia energi security-nya itu untuk oil and gas itu strategic petroleum reserve, SPR. Pertamina tuh punya cadangan operasional itu sekitar 30 hari. Bahkan untuk hari-hari tertentu kayak misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu bahkan bisa turun cadangan operasionalnya sampai 10 hari. Artinya stok crude sama BBM yang ada di kilang itu hanya bisa bertahan 10 hari ke depan dengan volume konsumsi yang sama pada saat konsumsi puncak. Kalau misalnya konsumsinya naik, cadangan operasional bisa turun lagi.
Nah, Indonesia sampai sekarang tuh belum punya strategic petroleum reserve. Seharusnya udah sering disampaikan sebenarnya di teman-teman di DEN sejak tahun 2009, Indonesia tuh harus punya SPR. Nah, sekarang harga minyak murah kayak gini negatif, Indonesia kelabakan, harus sewa tanker, ini beli minyak murah, sementara stockpile itu udah nggak ada tempat lagi, nggak punya stockpile. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kita nggak bisa mendapatkan keuntungan, Indonesia tuh nggak bisa mendapatkan keuntungan saat harga minyak dunia murah. Jadi ya resikonya ya di pemerintah juga harga minyak dunia murah di bawah $20 per barel, tapi kita kalau ke SPBU, Pertalite, Premium, Pertamax, dan seterusnya harganya normal, nggak turun signifikan. Selain karena pemerintah alasan pemerintah nggak nurunin harga, karena harga kurs exchange rate di dolar itu nggak terlalu bagus ya, sekitar 16.000, 17.000, 16.000, 15.000, 16.000, 17.000. Karena Indonesia nggak punya stockpile. Jadi ya harga minyak yang sekarang itu harga beli crude 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya dari lelang. Jadi bukan harga spot. Jadi harga minyak yang sekarang ada di Indonesia itu harga minyak yang beli kontraknya itu dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi mungkin kontrak bulan Januari baru di-deliver hari ini minyaknya. Jadi ya serba salah juga ya pemerintah. Nah, ini juga sayangnya udah agak sedikit terlambat ya. Coba kalau dari dulu kita udah memiliki SPR, kemudian tanker juga kita punya, tidak dikuasai oleh monopoli tertentu, kemudian juga tank-tank yang ada di kilang tuh juga diperbaiki. Kemarin terakhir saya ke Dumai, itu semua tangki minyak itu semuanya full, nggak bisa buat nampung minyak lagi. Padahal tangki yang diisi full itu adalah minyak yang datang dari kontrak sebulan atau 3 bulan sebelumnya. Jadi untuk minyak baru yang murah itu nggak punya tempat untuk nampung. Nah, kemudian, ini dia annual on demand change by product oil market report bulan Mei 2020. Kalau kita lihat penurunan signifikan berdasarkan typical fuel-nya itu yang signifikan adalah gasoline. Gasoline itu adalah bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang ada di sekarang. Saya make sense karena di Indonesia kan semenjak berlakuan work from home atau pembatasan sosial skala besar, itu volume kendaraan di Jakarta itu menurun drastis. Tapi kayaknya enggak buat Bogor ya. Kemarin macet banget ini. Masih happy-happy aja teman-teman di Bogor, karena rumah saya di Bogor. Sore menjelang buka puasa itu luar biasa macet di Bogor dan Cibinong. Jadi ya nggak terlalu untuk Bogor mungkin ya, kalau Jakarta mungkin signifikan ya. Ini joke ini, sorry. Kemudian untuk jet kerosene juga turun signifikan karena pembatasan penerbangan di Indonesia. Mungkin akan kembali normal itu menurut prediksi IEA itu even sampai akhir tahun ini Desember 2020 pun belum kembali normal, mungkin after upcoming year 2021 mungkin kembali normal menurut optimistic prediction. Kembali normalnya setelah 2021. Jadi ini COVID-19 itu pandemik mungkin akan nggak short term impact, tapi mungkin long term ya. Jadi teman-teman juga harus memikirkan ini bareng-bareng. Kita harus punya strategi apa agar bisa survive. Nah, ini untuk yang data dari teman-teman dari PGN untuk operasional penyaluran gas realisasi 15 April 2020 sama prediksi tahun 30. Ini menarik karena kemarin saya ikut video conference-nya. Signifikan juga penurunannya. Utamanya sebenarnya penyaluran gas bumi harian untuk PGN itu kalau di Jakarta itu untuk gas industri,
Sama kalau teman-teman tahu ada 2 pembangkit listrik di utara Jakarta tuh Tanjung Priok sama Muara Karang, itu suplai gasnya tuh dari Nusantara Regas, dari FSRU, FLNG, Floating Regasification Regasification Unit, FSRU. Itu menurun tajam penyaluran gas karena beban puncak listrik di Jakarta juga turun drastis. Dan volume gas yang disalurkan di industri juga turun. Karena beberapa industri juga menurunkan volume operasionalnya. Nah ini dia, mungkin ini bidangnya Pak Dirjen sama bidangnya Mbak Devi nih. Mengenai sawit. Sawit. Jadi kalau teman-teman cek di daily basket price di Malaysian price di Port Klang di Malaysia, saya coba plot mulai dari Januari 2020 sampai Mei 14 itu kasihan juga ya, ini industri sawit Indonesia sama Malaysia juga terancam ini, harga sawitnya, harga crude CPO-nya turun tajam. Sementara untuk di CIF di Rotterdam Reference juga turun tajam. Jadi stok sawit dunia itu juga sama persis seperti stok crude oil dunia, oversupply. Jadi demand juga turun. Mungkin yang industri fast food ya, KFC, McDonald's tutup, kebutuhan minyak goreng itu juga menurun tajam, signifikan. Sementara kalau industri pertanian itu kan hortikultura, perkebunan itu kan tetap berproduksi, nggak bisa ditahan. Ya, oversupply lumayan signifikan, lebih dari 20% penurunan harganya per ton. Kemudian, nah ini juga terkait juga dengan teman-teman teknik lingkungan di Bakri, Global Energy Related to CO2 Emission and Annual Change, mulai dari 1900 sampai 2020. Kalau kita lihat itu peningkatan CO2 emission dari sektor energi itu signifikan ya. Per tahunnya persentase peningkatannya itu di atas 2%. Kemudian di 2020 tuh ada tren kemungkinan untuk turun global CO2 emission, ya paling nggak sedikit memperlambat kenaikan temperatur di bumi, sedikit memperlambat karena penggunaan energi yang signifikan sebelumnya terjadi itu sekarang terjadi penurunan tajam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, saya dengan senang hati. Free, welcome. Terima kasih Mbak Devi. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Materinya sangat menarik sekali ya, terutama tadi kita lihat ada potensial winner dan potensial loser ya, di mana biasanya kita itu import fossil fuel, sekarang di mana-mana kita kebanjiran, nobody knows where to put it. Ya sampai tadi Pak Nugroho bilang kalau punya kapal tanker kosong gitu, kita punyanya Jirigen Pak, punya kapal tanker. Oke, jadi balik kepada how COVID-19 affects our planet, the horticultural commodities and energy supply. Jadi kita bisa simpulkan bahwa COVID ini benar-benar mempengaruhi how the way we live. Ya, tidak cuma dari apa yang kita makan, kemudian bagaimana cara kita hidup. Ya, kita maybe kalau nanti semua sudah kembali normal, kita mungkin akan sedikit kita berpikir banyak bahwa kita tidak bisa lagi take everything for granted, ya. Terutama tadi Pak Nugroho bilang untuk potential winners, contohnya seperti produk-produk hortikultur. Sedikit saja ada hoax tanaman ini atau buah-buahan ini bisa menangani menangkal COVID gitu. Kita pernah dengar hoax dari yang namanya pisang, jeruk, lemon, sampai jahe, semua ya, dan itu tadi sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Pak Anton bahwa memberikan
keuntungan. Nah, cuma bagaimana caranya peningkatan permintaan keuntungan ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan gitu. Contoh tadi juga sudah dipresentasikan bahwa keuntungan menanam komoditas itu tinggi sekali, sampai Pak Nugroho juga menanam di belakang rumah ternyata untuk antisipasi juga. Nah, tetapi terkadang setelah menanam, kalau tidak mendapatkan link buyer, ya susah juga, apalagi produk-produk yang perishable, cepat rusak. Pada saat petani sudah menanam banyak, tetapi kemudian tidak mendapatkan buyer. Nah, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita lihat di sini, terutama di chat sudah banyak sekali pertanyaannya. Ini karena banyaknya antusiasme untuk mengikuti acara ini sampai tadi sempat penuh, sehingga kita buka link bisa ditonton streaming live di YouTube, bisa dilihat linknya di chat ya. Baiklah, kita ada waktu 45 menit lagi, kita buka sesi diskusi. Pertanyaan sudah banyak sekali. Ini mungkin yang kita baca dari yang pertama. Untuk pertanyaan ditujukan kepada Pak Anton, ya, dari Shelly. Apa implikasi situasi COVID-19 sekarang dan di masa depan untuk produksi pangan, pasokan pangan dan pertanian? Apa langkah nyata dari pemerintah untuk menghadapi COVID-19 di bidang hortikultur? Kalau tadi kan ada yang suplai positif, tapi masih ada yang kurang suplainya mungkin. Nah, itu bagaimana Pak gitu? Apakah nanti kita terpaksa harus menanam sendiri? Tapi saya rasa tidak sejauh itu, karena kita mau mendengar dari pemerintah untuk kedepannya bagaimana mengantisipasi kalau ada kekurangan produk pertanian. Yang halo Pak Anton, ini tadi Bapak sudah sekarang bisa saya jawab? Satu persatu Pak, silahkan. Ya, saya udah catat pertanyaan-pertanyaan dari banyak dari mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya. Ada banyak nih, ada hampir 10 orang yang bertanya di sini. Yeah. Begini, mohon izin Ibu moderator, karena saya jam sebelum 11:30 saya pamit karena ada acara lainnya. Ya, jadi saya coba menjawab dulu apa yang ditanyakan beberapa mahasiswa ya. Yeah, nah, yang pertama itu dari Mbak Florencia, kalau tidak salah di sini ya. Saya jawab dalam hal ini langkah nyata pemerintah kita mendorong penanaman ya dengan kita memberikan bantuan benih dan bantuan sarana produksi seperti pupuk, alat mesin pertanian gitu ya, supaya jangan sampai pasokan pangan ini sampai kekurangan. Ya, lebih baik kita berlebih pangan daripada kita kekurangan, karena FAO dalam prediksinya bahwa Indonesia karena ada situasi COVID ini dan kemungkinan ada kemarau panjang gitu ya, akan ada distorsi dari pangan di 3-4 bulan ke depan, dan inilah kita antisipasi. Dalam hal ini pemerintah effort energi yang besar kita keluarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk benih, sarana produksi yang sekarang sudah mulai kita gelontorkan ya, supaya petani masih tetap bisa nanam ya, dan pangan tidak sampai kekurangan. Terus dari Mbak Sheila, ini peluang bisnis horti ini masih sangat tinggi ya. Jadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pangan sehat ya, pangan yang memiliki nilai gizi, kandungan serat yang tinggi, ya, yaitu ada di komunitas hortikultura. Dari Pak Jainuri, filenya bisa diperoleh, silahkan. Ya, itu sudah ada di panitia, kalau tidak salah sudah saya serahkan ke panitia juga ya filenya. Terus dari Mbak Ratna, tadi sudah saya sampaikan mengenai bantuan bibit, itu bisa, masyarakat bisa memperoleh, tapi yang penting harus ada lahannya. Jangan sampai minta bantuan, tapi lahannya nggak ada. Kan gitu kan, nanti ujung-ujungnya benihnya dijual kan gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi bantuan pemerintah itu ya kita alokasikan untuk bantuan benih dalam jumlah yang cukup besar, anggaran dari APBN, tapi ya harus ada lahannya. Ya harus ada lahannya, harus ada yang mengerjakan, harus ada petaninya kan gitu ya. Terus dari Pak Rohmin, Rohimudi
Rohima Budi ya, ini ya kalau tidak salah namanya Rohima Budi ya, kaitannya dengan jaringan pemasaran. Kita tuh ada di seluruh Indonesia, kita punya yang namanya pasar tani ya, ini yang membantu distribusi untuk komunitas hortikultura. Nah, ini ada pasar tani, ada lebih dari 60 pasar tani di seluruh Indonesia gitu ya, yang siap membantu dalam hal distribusi dan pemasaran dari komunitas hortikultura. Terus Nur Rahman, kita cabai dan bawang merah tidak impor ya, sampai sekarang saya belum mengizinkan untuk membuka impor karena saat ini cabai kita masih cukup. Bawang merah memang ada distorsi sedikit di bulan Mei ini, tapi bukan berarti bukan alasan terus kita membuka keran impor untuk bawang merah. Terus dari Ferdi kaitannya dengan nanoteknologi itu memang sudah ada, tinggal masalisasinya ya, tinggal industrinya, pengembangannya masih belum secara luas karena memang teknologinya masih mahal untuk hal ini. Terus dari Mutia, ini pupuk dan pestisida itu tidak berbahaya sebetulnya selama digunakan sesuai dengan anjuran. Nah, yang jadi masalah ini kadang ya petani dianjurkan menggunakan pupuk 200 kg per hektar, tapi dia pengen cepat hijau, dia kasih 400 kg per hektar. Ya, pestisida yang harusnya ya satu jenis pestisida dia yang anjurannya satu jenis pestisida, karena petani pengen langsung cesplang dioplos pestisidanya kan itu kan. Jadi kadang tuh oplos bukan minuman oplosan saja, pestisida juga ada oplosannya, Bu moderator ya. Kadang itu dioplos sama petani. Nah, ini yang jadi akhirnya jadi berbahaya ya. Manusia aja minuman oplosan aja banyak yang mati kan gitu kan, apalagi hama penyakit yang kecil-kecil dioplos itu ya mati ya, sama orang-orangnya juga ikut mati juga kan gitu. Nah, ini yang berbahaya tuh itu karena tidak mengikuti sesuai dengan anjuran. Ya, dari Mbak Diah, ini kenapa di luar tuh harga lebih murah, karena mereka menggunakan mekanisasi banyaknya ya, menggunakan mekanisasi, mereka lebih efisien ya. Kalau dari produknya sebenarnya sama-sama, cuman mereka kadang tuh lebih di luar tuh lebih efisien, lebih karena mereka menggunakan mekanisasi. Nah, kita juga akan mendorong menuju ke arah sana ya. Terus dari Mbak Nai Nunis ini tanaman tahunan ini serapan karbonnya ini lebih tinggi dibanding tanaman semusim. Tanaman tahunan itu seperti mangga, manggis, ya, durian itu tanaman tahunan. Kalau tanaman semusim itu seperti melon, semangka, ya, bayam itu tanaman semusim. Itu serapan karbonnya untuk tanaman tahunan lebih besar dibanding tanaman semusim. Saya kira itu yang sempat saya catat pertanyaan-pertanyaan di sini, Ibu moderator. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Sekaligus mohon izin saya pamit ya, Ibu moderator. Bapak Ibu semua, Pak Wakil Rektor, Pak narasumber, ya, dan semua mahasiswa, saya mohon izin karena kebetulan hari ini saya harus melantik beberapa pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, jadi saya mohon undur diri. Demikian, saya kembalikan pada Ibu moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anton, terima kasih. Terima kasih, Pak Anton. Jika masih ada pertanyaan yang ketiga, nanti kita sampaikan pertanyaannya Baik. untuk dibahas ya. Sebentar, saya cek lagi pertanyaannya di chat. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Nugroho. Ya. Menurut saya dari siapa nih? Dari Del, Pak Del. Ini. Del itu nama laptopnya itu. Menurut saya, COVID-19 ini akan lama sampai vaksin ditemukan. Oleh karena itu, tentunya masyarakat Indonesia harus mulai bersuasembada segala hal dalam kehidupan keluarga masing-masing. Wah, jauh ini ya, dari Kepulauan Anambas yang merupakan daerah kepulauan. Bagaimana kami berada di kepulauan ini bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari? Apa saja produk yang bisa kami swasembada bagi keluarga masing-masing? Itu Menarik. kayaknya cocoknya pertanyaannya ke Pak Dirjen ya. Gak apa-apa kan kalau produk energi juga mungkin harus ya saya bisa jawab sedikit sih kalau misalnya terkait tanam-tanaman, tapi saya coba jawab dari sisi energi ya. Kalau dari
setahu saya dari sisi pemerintah, terutama dari supply chain di BPH Migas, Badan Pengelolaan Hilir Migas, itu tidak ada masalah mengenai penyaluran distribusi BBM secara nasional. Masih normal, harga juga masih normal. Bahkan pemerintah juga beberapa kali menyampaikan bahwa akan ada penurunan harga. Kalau itu percaya aja ke pemerintah, insya Allah tetap disupport untuk semua daerah di Indonesia untuk kebutuhan energi. Mungkin itu ya. Kalau misalnya pertanyaannya tentang mandiri, saya kira mulai dari sekarang kita sepertinya harus berhemat ya. Berhemat sama berusaha efisien, terutama yang terkait dengan hal resource yang di daerah kita tuh kita tidak punya, yang harus import dari luar. Misalnya soal energi ini, optimalkan resource yang ada di daerah masing-masing. Saya kira itu yang paling penting. Optimalkan resource yang ada di daerah masing-masing. Mulai mandiri intinya. Jangan tergantung dengan supply chain dari luar daerah. Mungkin itu kalau buat Pak Del atau Ibu Del. Baik Pak, berikutnya dari Sarah Winda. Menurut Bapak, apakah suplai energi cadangan yang ada di Indonesia siap untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini? Apakah akan bertahan dalam periode yang cukup lama? Oke. Ini pertanyaannya bisa dua sisi nih saya jawab. Bisa iya, bisa enggak. Kalau bisa iya, karena harga energi dunia sekarang murah. Jadi jelas kalau murah bisa bertahan lama. Kecuali kalau selama kita punya duit. Selama kita punya duit, kita punya stok mata uang, entah itu dolar atau whatever itu yang bisa buat beli, ya kita bisa bertahan lama. Toh energi sekarang murah, terutama crude. Tapi kalau pertanyaannya siap menghadapi di kondisi pandemik ini, apakah bertahan cukup lama? Ini bisa iya, bisa enggak. Kalau misalnya kayak sekarang, meskipun harga minyak murah, tapi nggak ada transportasi yang untuk transported energi itu sama aja percuma. Mungkin itu. Kemudian, Indonesia sebenarnya dianugerahi sumber cadangan energi yang luar biasa besar ya. Mulai dari fossil fuel, batu bara, gas, minyak, minyak, meskipun berdasarkan cadangan terakhir, cadangan petroleum berdasarkan data dari Dirjen Migas mungkin hanya cukup untuk 7-17 tahun tanpa penemuan cadangan baru. Kalau untuk renewable energy, saya kira Indonesia itu luar biasa berlimpah untuk cadangan energi, mulai dari biomasa, wind power, hydro, dan seterusnya. Saya kira untuk energi Indonesia siap, nggak ada masalah. Apalagi sekarang kalau lihat di data dari penurunan demand beban puncak tadi sampai 30%, bisa kebayangkan Indonesia cukup berhemat ternyata. Berhemat atau industrinya memang nggak produktif lagi. Kira-kira itu ya. Untuk pertanyaan itu kayaknya bisa bertahan lama. Ya, terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, memang konsumsi energi kita masih rendah ya, Pak Nugroho. Iya, tapi sebenarnya jangan menyampaikan bahwa konsumsi energi rendah itu juga bagus ya. Konsumsi energi rendah itu juga menyatakan bahwa kita tuh nggak punya industri untuk memproduksi barang dan jasa. Justru ekspektasi saya sebenarnya nggak masalah industri energi demand itu tinggi, itu nggak masalah selama kita bisa menambah added value di situ. Contohnya kayak misalnya Korea, konsumsi energi demand mereka kan tinggi, tapi industri mereka juga jalan. Artinya mereka ekonominya tetap tercover dari industri yang tetap berjalan. Nah, Indonesia sekarang hampir sebagian besar industri sekarang shutdown. Nah, kita gimana bisa menghasilkan produk atau bahkan bisa menghasilkan uang untuk menjaga ketahanan ekonomi kita. Jadi nggak selamanya konsumsi energi rendah itu bagus. Justru yang kita harapkan itu konsumsi energi optimal, produktivitas juga optimal.
kayak gitu. Atau konsumsi energi efisien tapi produktivitas tetap optimal, itu yang paling penting. Oke, itu Mbak. Ya, satu lagi Pak dari Ferbi Fernandi. Ini pertanyaannya, bisa nggak kalau kita mengisolasi diri dari dunia luar, karena kita punya produksi sawit yang tinggi, kalau kita bisa manfaatkan maksudnya mungkin ini CPO ya, untuk kita manfaatkan dalam negeri. Nah. Ini pertanyaannya ini berbuntut ini. Mengisolasi diri dalam hal apa? Sekarang itu kan udah industrial 4.0, sekarang semuanya globalisasi ya. Kita hampir nggak bergantung dengan orang lain, kayaknya hampir nggak bisa ya. Mulai dari stok bahan baku aja contohnya seperti ini. Teman-teman kayaknya masih pada konsumsi Indomie deh sekarang ya. Untuk untuk makanan atau ini daging dari Australia, gandum dan daging dari Australia. Sekarang pertanyaan saya, selama sebulan ini siapa yang nggak makan meat sama nggak makan daging? Ada nggak? Mungkin ada ya 1-2 orang ya. Tapi untuk overall, ini deh bawang putih 100% impor itu. Sekarang siapa yang masak nggak pakai bawang putih? Kalau itu kayaknya kita nggak bisa selamanya mengisolasi diri. Ada bagus, ada enggaknya. Yang paling penting sebenarnya bukan mengisolasi diri, tapi gimana kita bisa mandiri. Mandiri itu bukan berarti kita mengisolasi diri, tapi kita bisa memenuhi resource atau kebutuhan kita dari dari resource yang ada di sekitar kita. Itu yang paling penting sepertinya. Betul. Dan jangan lupa kalau kita kaya akan resource. Kalau kita bandingkan dengan beberapa krisis sebelumnya, contohnya tahun 97, 2008, itu di negara luar harga pangan meningkat, supply terganggu. Tapi di Indonesia kita tidak sampai krisis pangan. Ya, meskipun harga pasar dunia tinggi, tetapi di kita masih survive karena memang supply di kita melimpah, resource kita melimpah. Ini ada satu tambahan dari Bapak Sulistyo Ape. Iya, itu teman saya itu kayaknya tuh. Dia di UK dia. Menambahkan saja dari sisi perspektif kami sebagai supplier crude oil and gas, dari supplier crude oil and gas, bahwa dengan tingkat produksi minyak sebesar 750 barel per hari dari lapangan minyak dan gas di seluruh Indonesia itu kemungkinan dapat memenuhi sebagian besar dari kebutuhan BBM, terutama untuk kegiatan transportasi dan distribusi nasional. Wah, bagus sekali ini masukannya, Pak Sulistyo. Menambahkan saja dari sisi persiapkan di supplier bahwa peningkat produksi ini kemungkinan dapat memenuhi. Ya, bisa. Bisa, tapi pertanyaan gini. Mungkin saya nggak tahu ya, ini Sulistyo teman saya di UK soalnya namanya sama atau Sulistyo yang lain ya. Jadi gini Pak, kalau Bapak misalnya bergerak di oil and gas, Bapak mungkin paham betul production cost of lifting dari oil and gas. Pasti Bapak tahu kalau misalnya Bapak memang bergerak di industri oil and gas. Di Indonesia itu lifting cost, production cost untuk crude di Indonesia itu di atas $30 per barel. Sementara sekarang harga crude dunia itu kisaran di bawah $20 per barel. Nah, pertanyaan saya itu simple aja. Lebih dari sisi ini sih, kalau dari sisi trader, lebih menguntungkan beli atau produksi sendiri sekarang? Mungkin ini Pak Sulis bisa, kita nggak harus lewat chat terus loh, kita bisa open discussion langsung. Pak Sulis bisa langsung sumbang suaranya. Tidak apa? Moderator. Ya, gimana Pak Sulis? Jadi sekedar membantu menjawab aja ya bahwa memang betul biaya lifting kita di nasional ya, terutama itu di level sekitar $20-30 dan memang sebagai perusahaan BUMN penghasil minyak dan gas ya di Indonesia, kami memang lumayan
ini ya terdampak oleh penurunan dari harga minyak dan gas yang ada sekarang ini. Dan kita masih bisa survive di level $20, tapi memang dengan dampak bahwa kita mengurangi kegiatan pengembangan gitu. Biasanya jadi kegiatan pengembangan adalah kegiatan yang bersifat jangka panjang, seperti kegiatan seismik, kegiatan pengeboran, dan kegiatan biaya-biaya mahal lainnya. Tapi untuk mempertahankan produksi di level 700 sampai 750 ribu barrel per hari itu dengan masih ekonomis di level $20 itu sebenarnya masih bisa dengan memotong tadi biaya-biaya investasi yang cukup mahal. Itu sih strategi yang kita lakukan sekarang ini, dan mostly semua perusahaan oil and gas baik nasional, BUMN ataupun internasional juga melakukan hal yang sama sih, melakukan pemotongan biaya-biaya investasi yang mahal gitu, yang bersifat jangka panjang. Itu ya, mungkin menambahkan juga bahwa sebenarnya dari sisi kami ya BUMN penghasil oil and gas di Indonesia ini, minyak sawit itu sebenarnya sudah digunakan untuk campuran dari BBM kita. Jadi mungkin kalau rekan-rekan ada yang sudah mendengar mengenai istilah B20 dan B30, jadi 20 ataupun 30%-nya itu merupakan fraksi dari minyak sawit atau CPO yang dicampurkan atau di-mix, di-blend dengan diesel fuel ya. Jadi itu sudah widely used di industri kita ya, dan bahkan di kalangan oil and gas kita sudah menggunakan fuel campuran itu sesuai dengan instruksi Bapak Presiden ya, bahwa kita harus menggunakan ya produk dalam negeri terutama CPO ya, yang memang betul sekali kena pembatasan impor dari sisi Eropa karena isu lingkungan. Nah, ini yang kemudian dituangkan oleh Bapak Presiden untuk penggunaannya kita kita tingkatkan dari segi campuran BBM tadi. Itu menambahkan itu aja, Bu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sulistyo Adi. Ya, tambahannya sangat. Ya, terima kasih Pak Sulistyo. Saya nggak tahu Pak Sulistyo BUMN-nya dari Pertamina mana? I-nya IP atau PHE? Halo, Pak Nugroho, suaranya putus. Enggak, saya mau ngecek aja Pak Sulistyo BUMN-nya dari upstream-nya industri apa? Ya, saya dari Pertamina, Pak tadi. Ya, Pertaminanya upstream-nya apa, Pak? Upstream saya di Kalimantan, persisnya Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Oh, yang dulu Total ya? Dulu Chevron, tapi dekatnya Total dulu, ya. Oh. Tetanggaan. Ya, ya. Baiklah, Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan yang lainnya? Ini ada beberapa pertanyaan ditujukan kepada Pak Dirjen, tapi Pak Dirjennya sudah ada acara lain. Mungkin untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Nugroho, apakah masih ada lagi di sini? Kita lihat beberapa mungkin sudah pindah ke YouTube, masih ada 83 partisipan. Sini juga ada selain mahasiswa Bakri juga ada dari SMA dan bahkan tadi Pak Sulis dari Kalimantan ya, dari Pertamina. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, sebentar saya cek dulu. Ini materi juga sudah di-share di chat ya, ada tayangan dari Bapak Dirjen, jadi materinya boleh di-download dan kita akan mengirimkan sertifikat ya kepada peserta yang sudah mendaftar di link dan mencantumkan alamat email. Kita akan kirimkan e-sertifikat berikut materi dari narasumber ya. Nanti materi dari Pak Nugroho bisa menyusul kita kirim lewat email ya Pak Nugroho ya. Iya. Menteri dari Pak Anton sudah ada di chat, bisa di-download. Baiklah, Bapak, Ibu, adik-adik semua, terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini dalam membahas dampak COVID terhadap planet kita. Ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan hari ini.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan ya. Terima kasih Pak Nugroho. Ya, makasih Bu Sirin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Saya